Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya surga itu milik Allah, dan hanya Allah yang berhak menentukan seseorang berhak atau tidaknya masuk surga. Selain itu, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Selama seseorang masih hidup dan berkeinginan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka pintu surga masih terbuka untuknya, tak peduli seberapa besar dosa yang pernah ia lakukan. Sebagaimana dua kisah orang ini akan mencerminkan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dan setiap orang bisa masuk surga, asalkan memiliki kesungguhan untuk bertaubat dan siap melaksanakan segala perintahnya. Seorang pelacur yang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada umatnya bahwa orang yang masuk surga bukan semata-mata karena ibadahnya, melainkan karena ketulusan cintanya kepada Allah. Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabat bahwa ada seorang pelacur yang masuk surga pada suatu hari di musim kemarau yang amat kering. Ada seorang wanita keturunan Bani Israel yang semasa hidupnya menjajakan tubuhnya. Dia melarikan diri dari tuannya dan berkeinginan untuk kembali ke jalan Allah. Dia berlari menyusuri padang pasir yang luas tanpa membawa air. Dia amat kehausan dan bergegas mencari sumber mata air, sampai ia berhasil menemukan sumur. Namun ada seekor anjing yang sama-sama kehausan menghampirinya dengan lidah terengah-engah. Merasa iba dengan anjing itu, si wanita pelacur itu kemudian melepas alas kaki sepatunya dan kerudungnya. Dengan kerudung dan alas kaki sepatunya itu, ia gunakan untuk menimba air dari sumur. Kemudian ia memberikan air minum itu kepada anjing yang kehausan tadi. Sementara itu, si pelacur belum minum sama sekali dan langsung meninggal ketika itu karena sudah kehabisan tenaga. Pelacur itu pun dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, anjing ini hampir mati kehausan, lalu dilepas sepatunya, lalu diikatkan dengan kerudungnya, lalu diberi minum. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum. Seorang pria membunuh 100 nyawa. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu sebelum kalian ada seorang dari Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian ia bertanya siapa yang paling tahu tentang agama yang ada di dunia ini. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang rahib atau ahli ibadah. Ia pun mendatanginya dan menjelaskan bahwa dirinya telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada kesempatan untuk taubat bagi dirinya? Rahib itu menjawab, tidak. Akhirnya ia membunuh rahib itu sekalian, sehingga lengkaplah 100 jiwa yang telah melayang di tangannya. Kemudian ia kembali bertanya tentang orang yang paling tahu agama yang ada di dunia ini. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang yang alim atau berilmu. Orang itu bercerita bahwasannya ia telah menebas 100 jiwa.
Apakah masih ada kesempatan bertaubat baginya? Seorang alim itu menjawab, "Ya, ada. Siapa yang menghalangi dirimu untuk bertaubat? Pergilah engkau ke kampung ini, karena sesungguhnya di sana ada sekelompok manusia yang beribadah hanya kepada Allah semata. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka, dan janganlah engkau kembali ke kampungmu yang dulu, karena kampung itu adalah kampung yang buruk." Lalu ia pun pergi merantau meninggalkan kampung halamannya. Tatkala sampai di tengah perjalanan, ternyata kematian datang menjemputnya. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab berseteru tentang status orang ini. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat kepada Allah, seraya menghadap hatinya kepadanya. Malaikat azab berkata, sesungguhnya ia belum pernah mengerjakan kebaikan sama sekali. Kemudian datanglah malaikat yang berwujud manusia. Lalu ia dijadikan sebagai hakim pemutus perkara di antara mereka berdua. Malaikat yang berwujud manusia itu berkata, ukurlah jarak antara dua kampung tersebut, ke arah mana ia lebih dekat. Maka berarti ia lebih berhak dimasukkan ke sana. Lalu mereka mengukurnya dan mendapati orang itu lebih dekat kepada kampung tujuan. Akhirnya ia dibawa oleh malaikat rahmat, muttafaq alaihi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, maka ia lebih dekat sejengkal dengan kampung yang baik itu, dan ia pun digolongkan ke dalam penduduknya. Itulah kisah singkat seorang pelacur dan pembunuh yang masuk surga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu. Dan subscribe juga channel kita untuk update video terbaru lainnya.